Mic-nya tadi ada. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Dewan Reviewer, yang kami hormati para asatidz dan ustadzah dan teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Nadia 2020, kasus DBD di Indonesia mencapai angka 71.633 kasus. Sedangkan di Jawa Timur saja, kasus DBD mencapai angka 5.948 kasus. Penyebab DBD adalah virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti, di mana virus tersebut akan masuk ke aliran darah manusia melalui gigitannya. Biasanya, jenis nyamuk ini menggigit di pagi hari hingga sore menjelang petang. Masyarakat cenderung menggunakan obat kimia yang mengandung DET, di mana DET tersebut memiliki efek samping seperti ensefalopati pada anak, anafilaksis, sindrom urtikaria, dan hipotensi. Untuk menghindari efek samping tersebut, maka para peneliti mencari alternatif lain seperti repellent herbal, di mana repellent herbal tersebut memiliki senyawa alkaloid, flavonoid, steroid, terpenoid, dan fenol. Di mana salah satu tanaman yang memiliki senyawa-senyawa tersebut adalah kemangi atau Ocimum basilicum. Oleh karena itu, kami mahasiswa program kreativitas mahasiswa program riset eksakta dengan bangga mempersembahkan uji efektivitas ekstrak daun kemangi Ocimum basilicum sebagai repellent terhadap nyamuk Aedes aegypti di bawah bimbingan Al-Ustadzah Nurul Marfua SSI MSI dengan saya Lailatul Istiqomah sebagai ketua, Salma Indah Safitri sebagai anggota 1 dan Siti Nurli Aisyah sebagai anggota 2. Target luaran kami berupa laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah yang kini sudah disubmit oleh Jurnal Pharma UHO Universitas Halu Oleo Sulawesi. Metode yang kami gunakan adalah ekstraksi tanaman kemangi yang kami dapatkan, kemudian kami ambil daunnya, dan kami lakukan pengeringan dengan menggunakan oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 24 jam. Simplicia yang telah kering, kemudian kami lakukan penghalusan dengan menggunakan blender dan diayak dengan menggunakan ayakan mesh nomor 44. Serbuk simplicia yang didapatkan, kemudian kami lakukan ekstraksi dengan metode meserasi dengan menggunakan pelarut aseton. Dan filtrat hasil ekstraksi, kami uapkan pelarutnya dengan menggunakan rotary evaporator sehingga didapatkan ekstrak cair. Ekstrak cair tersebut kemudian di water bath dan didapatkan ekstrak kental. Setelah itu kami melakukan perhitungan rendemen dengan cara bobot simplicia akhir dibagi bobot bahan baku awal dikali 100%. Metode yang selanjutnya adalah screening fitokimia. Ekstrak kental yang kami dapatkan, kemudian kami lakukan screening fitokimia berupa uji warna dan KLT. Uji warna berupa uji alkaloid dengan reaksi Mayer, uji tanin dengan FeCl 3-10%, uji terpenoid steroid dengan H2SO4, uji flavonoid dengan NaOH 10%, uji saponin dengan Aquades, lalu setelah 10 menit ditambah dengan HCl. Uji KLT dengan fase gerak, N-heksan etil asetat dengan perbandingan 9:1, dan fase diam silika gel 60 F254. Metode yang selanjutnya adalah identifikasi nyamuk Aedes aegypti dengan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 4x10, dan yang terakhir, uji daya repelen ekstrak daun kemangi terhadap nyamuk Aedes aegypti dengan cara bahan dioleskan di punggung tangan dengan 4 kali perlakuan dengan 2 kali ulangan, tangan dimasukkan ke dalam kandang yang berisi 25 ekor nyamuk. Dengan perlakuan kontrol negatif etanol 70%, kontrol positif DET 13%, perlakuan 1 ekstrak daun kemangi 15%, perlakuan 2 ekstrak daun kemangi 20%. Kemudian kami menghitung daya proteksi dengan cara banyaknya nyamuk yang hinggap pada tangan kontrol negatif dikurangi banyaknya nyamuk yang hinggap pada tangan perlakuan dibagi banyaknya nyamuk yang hinggap pada tangan kontrol negatif dikali 100%.
Sehingga kami memperoleh hasil ekstrak daun kemangi dengan nilai randomnya sebesar 4,35%, kemudian positif adanya alkaloid ditandakan dengan adanya endapan putih, positif adanya steroid dengan adanya warna hijau kebiruan, positif adanya tanin dengan hasil yaitu hijau kehitaman, positif adanya saponin dengan busa stabil dengan tinggi 0,5 cm, dan flavonoid dengan hasil warna yaitu orange sampai kuning. Dan untuk uji KLT, kami memperoleh nilai RF yaitu sebesar 0,68, yang mana kami bandingkan dengan RF nilai senyawa eugenol yaitu sebesar 0,69. Adapun identifikasi yang kami lakukan ya ini pada telur, larva, pupa, dan nyamuk. Untuk telur sendiri, telur Aedes yaitu diletakkan secara berpisah dan tidak memiliki pelampung. Larva yaitu membentuk sudut, pipa udara yang berbentuk pendek dan gemuk, dan memiliki sepasang hair tuft. Dan untuk nyamuk, proboscisnya yaitu lebih panjang. Dan untuk hasil dari uji repelen sendiri, untuk kontrol positif kami memperoleh 90%, untuk perlakuan 1 yaitu 70%, dan untuk perlakuan 2 yaitu dengan daya proteksi 73%. Sehingga ekstrak daun kemangi memiliki daya repelen yaitu sebesar 70% dan 73%. Sehingga semakin tinggi konsentrasi yang digunakan, maka semakin tinggi pula hasil dari repelen itu sendiri. Kemampuan repelen ini bisa dikatakan sebagai repelen karena terdapat kandungan senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, yang mana kami bandingkan dengan pada penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitiannya Nidia dan Diva, yaitu memiliki senyawa alkaloid, flavonoid, sterol, terpenoid, fenol, dan tanin, yaitu dengan diujikan pada nyamuk Culex. Dan pada senyawa lain yaitu adalah senyawa eugenol, yang pada penelitian Mulyani, senyawa eugenol dapat membunuh larva Aedes yaitu dengan letal konsentrasi 50% sebesar 33 mg per liter. Sehingga kesimpulan yang kami dapatkan dari penelitian ini adalah nilai rendemen dari ekstrak aseton daun kemangi sebesar 4,35%. Ekstrak aseton daun kemangi memiliki kandungan alkaloid, flavonoid, tanin, steroid, dan saponin. Morfologi nyamuk jantan dan betina dibedakan berdasarkan bentuk antena dan proboscis atau mulutnya. Ekstrak daun kemangi memiliki kemampuan repelen terhadap nyamuk Aedes sp dengan konsentrasi 15% dan 20%, memiliki daya proteksi terhadap nyamuk Aedes sp yang tidak signifikan. Kemudian sediaan gel ekstrak daun kemangi yang didapatkan belum homogen. Roadmap pada penelitian ini adalah pada tahun 2022 di PKMRE mencari konsentrasi yang tepat dari ekstra daun kemangi sebagai repelen nyamuk Aedes sp. Pada tahun 2023 di PKMRE, pembuatan sediaan berbasis daun kemangi sebagai repelen. Pada tahun 2024 di PKMK, produk repelen dalam bentuk sediaan berupa lotion, krim, gel, atau spray dibuat secara massal dan dipasarkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Juri dan para dosen yang telah membimbing kami. Jazakumullah khairan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Kami berikan 3 kesempatan bertanya, 2 kepada reviewer dan 1 kepada para hadirin, dengan masing-masing mendapat waktu 3 menit. Baiklah, langsung saja. Untuk 2 kesempatan pertama kami berikan kepada reviewer. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan tentang uji efektivitas ya. Hasil akhir atau Efektif Ustaz. efektif. Efektif. Ini kan berarti kan sebagai, kalau tidak salah sebagai obat nyamuk ya.
Yes. semacam obat nyamuk. Benar, Oke. Ustaz. Pertanyaan saya pertama, eh, dari ya saya bahasa gampangnya obat nyamuk lah ya. Dari obat nyamuk yang ada sekarang ini dengan yang anti teliti, itu kira-kira lebih efektif mana dalam mengusir nyamuk? Ya Ustaz, izin menjawab. Jadi kalau untuk efektif sendiri, berdasarkan yang kami telah teliti, untuk konsentrasi kami yang gunakan masih sampai 20%, itu sampai 73% Ustaz untuk efektivitasnya. Nah, kami di sini mengangkat daun kemangi sebagai repellent karena kami ingin menurunkan efek samping dari obat kimia Ustaz. Jadi kalau untuk efek sampingnya sendiri mungkin akan lebih rendah ketika menggunakan yang berbahan dari bahan alam Ustaz daripada yang komersial dijual. Kemudian kalau tidak salah selain daun kemangi ada juga lavender. Nah, lebih efektif mana dari situ? Untuk lavender sendiri, kalau untuk berdasarkan yang lain, karena kami masih punya kami Ingin menjawab Ustaz. Karena untuk daun kemangi dengan lavender, ini kan kami baru melakukan penelitian daun kemangi. Jadi yang baru kami teliti daun kemangi saja Ustaz. Siap. Iya. Sebenarnya kan sudah ada penelitian sebelumnya mungkin tentang lavender ya. Mungkin bisa itu nanti dijadikan perbandingan hasil penelitian yang lainnya. Kemudian kalau nanti itu diproduksi massal, ya katakanlah kan sudah kelihatan efektifnya 73. Kira-kira butuh waktu berapa lama itu? Karena kami masih karena untuk roadmap kami ini Ustaz, kami akan mencari lagi untuk efektivitas untuk mencapai 100% sehingga itu kira-kira sampai 2 tahun ke depan Ustaz. 2 tahun ke depan berarti tahun 2023. Oke. Kemudian yang terakhir, kira-kira gambaran anti ke depannya ketika nanti itu sudah dikomersilkan gambarannya ya. Karena nanti kan tadi nyebutkan ada roadmap-nya akan tahun sekian. Kan tadi ada spray, kemudian ada lotion, ada lagi gel. Kira-kira bahan mana yang lebih nyaman dipakai untuk manusia? Kalau masalahnya Dan lebih mudah, maksudnya lebih mudah untuk diproduksi dan kemudian lebih low cost lah intinya untuk itu. Kalau untuk kenyamanan sendiri kan relatif ya Ustaz. Nah kalau kami sudah berdasarkan dari reviewer kemarin menyarankan untuk coba untuk buat sediaan. Terus kemarin kami baru membuat yang gel Ustaz. Tapi belum homogen jadi belum kami lanjutkan. Kalau untuk kedepannya yang sering itu lotion Ustaz. Lotion. Lotion. Oke, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau bentuk hasil akhirnya dalam bentuk apa? Cair? Kalau yang hasil akhir yang kami peroleh masih bentuk ekstrak saja. Oh, ekstrak ya. Tapi itu sudah memang diuji coba begitu ya. Benar, Oke. Sada. Kalau sampai dapat hasil yang tadi, yang ekstrak tadi, itu berapa kali antum nyoba dan berapa kali antum gagal sehingga akhirnya berhasil? Kami melakukan 4 kali sudah 4 kali uji. 4 kali uji itu setiap ujinya kami dengan konsentrasi yang sama Ustazah. Jadi memperoleh hasil tadi 73 sama 70% Ustazah. Berarti dari percobaan pertama memang sudah hasilnya setinggi itu gitu ya? Tidak Ustazah. Untuk percobaan pertama kami memperoleh itu 50% Ustazah. Untuk percobaan pertama
kedua itu masih 50%. Untuk percobaan ketiga, setelah kami rata-rata, dari percobaan 1 sampai percobaan 4 itu baru sampai 73% saja. Untuk konsentrasi 20%. Oke, apa yang antum rubah di situ sehingga efektivitasnya tadi naik dari 50% menjadi 73% itu? Karena untuk perhitungannya sendiri kan itu dinilai rata-rata Ustazah. Jadi kami memperolehnya seperti itu. Oh begitu. Kalau tadi antum menyampaikan bahwa antum akan melakukan uji coba lagi sehingga efektivitasnya bisa sampai 100% begitu ya. Nah, itu kira-kira komposisinya yang dirubah atau mungkin apanya gitu yang untuk disesuaikan? Penambahan ini sudah konsentrasinya. Penambahan konsentrasi kan kami baru sampai 20%. Mungkin akan kami tingkatkan 25 atau sampai 30 sampai kami bisa memperoleh 100% saja. Oke. Baik, Sukron. Baiklah, selanjutnya kami berikan satu kesempatan bertanya kepada para hadirin. Bagi yang ingin bertanya agar mengangkat tangannya. Baik, kepada saudara agar maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya kepada saudari kami. Pertanyaannya di sini saya melihat bahwa di kamar saya ya, itu saya menemukan ketika ada teman, dia sudah memakai obat nyamuk, akan tetapi tetap digigit. Nah, sedangkan Anda menemukan juga teman yang nggak pakai obat nyamuk tapi nggak digigit. Itu kulitnya yang bermasalah atau obat nyamuknya yang atau obat nyamuk yang kurang efektif. Nah, jadi dari produk saudari, apakah ini menjadi salah satu langkah yang efektif untuk menjadi obat nyamuk ke depannya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami izin menjawab. Jadi untuk nyamuk sendiri dia bisa tertarik atau tidak dengan kita. Jadi kan tubuh kita itu mengeluarkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini yang mengundang nyamuk untuk datang, dan nyamuk yang menghinggap pun itu cuma nyamuk betina, nyamuk jantan tidak menghinggap. Nah, jadi mungkin ada beberapa faktor, mungkin dari aroma tubuhnya sendiri, kemudian golongan darah bisa jadi. Nah, dan gen orang kan setiap orang masing-masing berbeda. Jadi untuk karbon dioksidanya, terus asam amonianya itu yang dikeluarkan berbeda-beda. Jadi dan untuk efektivitas obat nyamuk sendiri, sovel atau segala macam itu biasanya yang diujikan selama 6 jam. Cukup. Baiklah, sekian dari kelompok program kreativitas mahasiswa riset eksakta dengan judul Uji Efektivitas Ekstrak Daun Kemangi, Ocimum basilicum, sebagai replan terhadap nyamuk Aedes aegypti. Kepadanya kami ucapkan terima kasih dan kami persilahkan untuk kembali ke tempat.